Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini bertemu lagi dengan saya Bu Lela. Hari ini kita akan belajar tematik kelas 4, masih dengan tema 1, indahnya kebersamaan, subtema 3, bersyukur atas keragaman, pembelajaran 2 dan 3. Hari ini kita akan belajar yang pertama, menceritakan pengalaman bekerja sama dalam keragaman, muatan PPKN, mempraktikkan gerak tari dengan formasi dan iringan musik, muatan SBDP, melakukan percobaan pemantulan dan penyerapan bunyi, muatan IPA. Sikap yang akan kita kembangkan adalah peduli dan santun. Indonesia memiliki rumah adat yang beragam. Kita harus mensyukurinya. Ayo, kita cari tahu lebih lanjut. Nah, hari ini kita akan belajar sama-sama tentang rumah adat yang ada di Indonesia. Mungkin rumah adat yang Bu Lela tampilkan hanya sebagian kecil dari banyak sekali rumah adat di Indonesia. Rumah adat pertama kita akan pelajari bersama. Keberagaman Indonesia tercermin pada rumah adat. Kita harus mensyukuri keberagaman dan keindahan rumah adat tersebut. Berikut adalah rumah adat dari berbagai provinsi di Indonesia. Yang pertama di sini ada Rumah Gadang. Rumah adat Sumatera Barat atau Sumba. Kita sendiri Sumba. Seperti ini adik-adik. Ya. Rumah adat Gadang. Oke. Sekarang Rumoh Aceh. Ya, Rumoh Aceh, bukan Rumah Aceh, ya. Rumah adat dari Nangro Aceh Darussalam. Seperti ini. Ya. Yuk kita lanjut. Ada Rumah Balai Batak Toba, rumah adat Sumatera Utara atau disingkat dengan Sumut. Ya, bentuknya seperti ini adik-adik. Ini tampak dari samping dan ada tampak dari depan. Kemudian ada Rumah Adat Tongkonan, rumah adat Provinsi Sulawesi Selatan atau disingkat dengan Sulsel, khususnya untuk suku Toraja. Seperti ini tampak dari depan dan sampingnya, dan ini untuk beberapa banyaknya. Unik sekali ya bentuknya ya. Lanjut. Baileo. Baileo, rumah adat Provinsi Maluku. Bentuknya seperti ini. Tuh, tampaknya seperti ini ya. Kemudian ada Rumah Adat Bangka Belitung. Nah, ya seperti ini bentuknya rumah adatnya. Kemudian ada Rumah Joglo, rumah adat Jawa Tengah. Nah, di sini pasti banyak dari kalian yang berasal atau orang tuanya berasal dari Jawa Tengah. Jadi rumah adatnya adalah Rumah Joglo. Nah, seperti ini bentuknya. Adapun Rumah Honai, rumah adat Papua. Rumah Honai bentuknya sangat unik ya, seperti jamur, tetapi ini adalah kekasaan dari rumah adat orang Papua. Itu tadi rumah adat yang bisa kita pelajari. Nah, sekarang di sini ada sebuah teks yang berjudul Mozaik Kreasi Bersama. Lani duduk termenung di meja ruang tengah rumahnya. Di hadapannya terbentang sebuah karton besar, masih kosong. Pak Burhan memberi tugas kepada anak-anak untuk membuat mozaik kreasi sendiri. Tugas tersebut harus diselesaikan secara berpasangan. Lani berpasangan dengan Edo.
Sejak kemarin, Lani sudah mencari ide untuk tugas tersebut, tetapi ia belum menemukan yang sesuai. Tunggu Edo aja, pikir Lani. Tugas bersama akan lebih baik, akan lebih baik hasilnya jika dikerjakan bersama. Beberapa saat kemudian, Edo datang. Benar saja dugaan Lani, Edo sudah mempunyai ide untuk mozaik mereka. Usul Edo adalah membuat mozaik rumah adat. Edo berasal dari Maluku. Ia sudah punya contoh gambar rumah adat Maluku. By Leo namanya. Menarik, Lani pun memberi usul untuk membuat juga rumah adat dari daerah lain. Rumah gadang dari Padang, rumah kebaya dari Betawi, rumah Aceh, rumah joglo dari Jawa, atau rumah limas dari Sumatera Selatan. Rumah adat daerah-daerah di Indonesia memang beragam dan unik. Mozaik rumah adat akan menjadi kreasi yang menarik. Selain itu, ketika nanti teman-teman mencoba merangkai mozaik, mereka akan belajar juga tentang keragaman rumah adat di Indonesia. Pak Burhan emang sengaja memberi tugas membuat mozaik secara berpasangan, bukan hanya untuk mengasah kreativitas, tapi juga memunculkan diskusi, mengasah kerjasama, serta memecahkan masalah bersama-sama. Sama seperti mozaik, ketika keping-kepingannya digabungkan, menjelma menjadi gambar yang indah. Ini tadi mozaik hasil kerjasama. Nah, adik-adik semua di sini, Lani dan Edo bekerja sama untuk mengerjakan tugas dari Pak Burhan. Mereka akan membuat mozaik tentunya di pembelajaran kelas 5, 4, dan 3 ada pelajaran mozaik. Mozaik adalah sebuah gambar yang terbuat dari kepingan-kepingan gambar atau kertas, kepingan-kepingan kaca, kepingan-kepingan kaset CD yang sudah dipatah-patahkan, dan lain-lain, menjadi satu gambar yang indah jika dirangkai. Mereka juga belajar tentang keragaman rumah adat di Indonesia. Pak Burhan memberi tugas ini supaya anak-anak mengasah kreativitasnya, lalu ada diskusi, ada musyawarah, dan mengasah kerjasama serta memecahkan masalahnya bersama-sama. Jadi itu maksud dari teks tersebut. Nah, di sini ada bagaimana mereka menyikapi ide-ide yang berbeda. Nah, mereka menyikapinya dengan cara bermusyawarah, berdiskusi bersama, seperti penerapan sila keempat Pancasila, yaitu tentang bermusyawarah. Kerjasama apa yang terlihat pada cerita di atas? Kerjasama menentukan ide, membuat mozaiknya, ya kan? Itu ada kerjasama yang terlihat pada teks tersebut yang sudah dilakukan Lani dan Edo. Apa manfaat kerjasama dalam keberagaman? Manfaatnya itu beragam ya adik-adik. Yang pertama itu kita bisa menyelesaikan masalah atau pekerjaan dengan cara diskusi, menyelesaikan pekerjaan supaya cepat selesai, pekerjaan yang berat terasa lebih ringan jika dikerjakan bersama-sama, dan munculnya ide-ide dari setiap orang. Itu manfaat dari kerjasama dalam keberagaman. Hal baik apa yang bisa didapatkan ketika mereka bekerja sama dalam keragaman? Hal baiknya yaitu terciptanya persaudaraan. Mereka bisa menyelesaikan masalah yang ada
atau tugas yang ada, mereka saling mengasah pikirannya atau kreativitasnya. Itu adalah beberapa hal baik yang dilakukan ketika kita bekerja sama. Nilai-nilai apa yang dapat kita contoh dari cerita Lani di atas? Ayo, nilai apa nih yang bisa kamu temukan? Itu nilainya. Yang pertama, ada nilai kedisiplinan mengerjakan tugas. Kedua, nilai menghargai pendapat yang berbeda. Itulah nilai-nilai yang dapat kita ambil dari cerita Lani. Oke. Yuk kita lanjut. Di sini berlatihlah kembali tari bungo jempa dengan formasi berdiri dan duduk. Jangan lupa gunakan iringan musik. Pastikan bahwa kamu dan teman-teman kelompokmu hafal dengan gerakannya. Oke. Di sini mengulang kembali ya. Ada formasi yang digunakan pada tarian, yaitu formasi horizontal, formasi huruf I, formasi huruf O, dan formasi huruf zigzag. Kalian boleh berlatih tari Aceh ini untuk kalian bisa pentaskan di depan teman-temanmu. Kalian bisa bekerja sama untuk mengingat kembali formasi yang sudah kita bahas sebelumnya. Oke, di sini ada sungguh kaya budaya Indonesia. Sebagai anak Indonesia, kita harus bersyukur dengan kekayaan ini. Kita dapat mencicipi makanan keragaman, bermain permainan tradisional yang berbeda, dan tentunya mengenal kebiasaan-kebiasaan yang berbeda. Banyak hal yang kita bisa pelajari dari keanekaragaman itu. Ada beberapa permainan tradisional yang membutuhkan teriakan pemainnya. Semakin banyak yang berteriak, semakin banyak pula suara yang kita dengar. Apakah kamu mencoba berteriak di lapangan? Apa yang terjadi? Bandingkan jika ketika kamu berteriak di kamar mandi. Apa bedanya? Kalau di lapangan sangat luas ya adik-adik. Ya secara tidak langsung suara kita terdengar lebih kecil. Tapi kalau kita teriak di kamar mandi, suara kita terdengar lebih keras. Oke. Getaran bunyi merambat ke segala arah sebagai gelombang. Makin jauh sumber bunyi terdengar makin lemah. Bunyi yang kita dengar merupakan energi kuat dan lemah. Bunyi kuat ditimbulkan oleh getaran yang kuat, sedangkan bunyi lemah oleh getaran yang lemah. Banyak getaran dalam 1 detik disebut frekuensi. Bunyi dengan frekuensi teratur disebut nada. Sedangkan bunyi dengan frekuensi tidak teratur disebut desak. Bunyi untuk bisa memantulkan jika mengenai benda keras. Lalu bunyi bisa diserap jika melalui benda lunak. Nah, di sini ada pemantulan dan penyerapan bunyi. Ini dapat dipantulkan dan diserap. Pemantulan bunyi. Sebuah kaleng yang kita lempar ke dinding yang keras akan mengalami pemantulan. Demikian juga dengan bunyi. Bunyi juga dapat memantul. Jika dalam perambatannya dihalangi oleh benda yang permukaan keras seperti kaca, kayu, dinding, atau besi. Yang kedua, ada penyerapan bunyi. Bunyi juga dapat diserap. Benda-benda yang dapat menyerap bunyi adalah benda yang permukaannya lunak.
Benda yang demikian disebut peredam bunyi. Misalnya karpet, goni, kertas, kain, busa, dan logam. Benda-benda tersebut dapat digunakan untuk mencegah terjadinya gaung atau kerdam, dinding, dan langit-langit gedung permukaan. Video rekaman gedung bioskop dilapisi dengan bahan-bahan tersebut supaya tidak terjadi gaung atau kerdam. Nah, seperti percobaan sebelumnya yang sudah pernah kalian lakukan, di situ kalian bisa membedakan di mana pantulan bunyi dan di mana itu adanya penyerapan bunyi. Oke. Di sini ada macam-macam bunyi pantul. Macam-macam bunyi pantul, yang pertama adalah gaung atau kerdam. Gaung atau kerdam terjadi karena bunyi dipantulkan oleh dinding yang jaraknya tidak jauh dari sumber bunyi. Hal itu menyebabkan datangnya bunyi pantul bersamaan bunyi asli yang belum selesai terucapkan. Akibatnya, bunyi pantul mengganggu bunyi asli sehingga suara yang terdengar tidak jelas. Nah, bunyi pantulnya itu datangnya bersama dengan bunyi aslinya ya, sehingga bunyi asli terdengar tidak jelas. Oke, yang kedua ada gema. Gema terjadi karena bunyi dipantulkan oleh dinding yang jaraknya jauh dari sumber bunyi. Hal itu menyebabkan datangnya bunyi pantul setelah bunyi asli selesai terucapkan. Jadi, bunyi pantul yang terdengar lengkap sesudah bunyi asli. Gema sering terjadi di gua-gua, lembah-lembah, dan bukit-bukit yang jaraknya jauh serta permukaannya keras dan rapuh. Selain itu, gema juga dapat digunakan untuk mengukur kedalaman jurang dan gua. Kalau gema ini, jika kita berteriak di sebuah gua, gema ini akan datang bunyi pantulannya itu seperti bunyi asli, tapi setelah bunyi aslinya. Contohnya, Bu Lela ada di sebuah gua. Terus Bu Lela berteriak, halo. Ya, jadi nanti setelah Ibu berteriak halo, kita akan mendengar suara halo, 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 halo. Gitu. Jadi dari suara yang keras menjadi suara yang lebih kecil. Itu namanya gema. Oke adik-adik. Alhamdulillah, sekian pembelajaran kali ini. Dengan tema 1, subtema 3, pembelajaran 2 dan 3. Semoga kalian lebih paham dan mengerti akan pembelajaran tersebut.